Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arkan Febriansyah, NIM 058158 dari UPBCC UT Purwokerto. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas 2 algoritma pengumuman program studi S1 Sistem Informasi. Untuk tugas 2 sendiri itu soalnya sebagai berikut. Disuruh membuat program sederhana menggunakan operator if dengan soal ini sama sebenarnya seperti tugas 1 yang kemarin. Bedanya ini disuruh membuat programnya. Di sini saya sudah membuat menggunakan program Java berikut. Langsung saja kita akan bahas. Sini ada public class tugas 2 Arkan Febriansyah. Ini yaitu nama file saya menggunakan file Java. Kemudian public static void main string args. Ini menandakan bahwa awal dari program Java. Lalu ada scanner system in. Ini untuk meminta scanner membaca input dari user atau nanti karyawan yang akan input dari program ini. Kemudian saya menambahkan validasi untuk memasukkan golongan karyawan di sini menggunakan while true, yaitu nanti karyawan akan diminta memasukkan golongan yaitu A atau B atau C. Nanti didefinisikan sebagai golongan itu uppercase, artinya dia membaca huruf kecil atau besar, nanti akan dibaca sebagai huruf besar. Kemudian ada validasi golongannya, yaitu ini if jika selain golongan objek A dan B atau C, maka nanti akan disuruh diulang ke yang atas ini lagi, yaitu disuruh meminta golongan karyawan. Jadi misal kalau nanti user inputnya golongan D, nanti akan muncul teks alert golongan karyawan tidak valid, silakan masukkan golongan yang benar. Nanti akan dilempar lagi ke sini, masukkan golongan karyawan. Terus ada deklarasi jam lembur, yaitu int jam lembur -1. Ini juga ada validasi juga while true untuk masukkan jam lembur. Kemudian if ini untuk cek apakah jam lembur itu berupa angka atau huruf. Next int itu harus berupa angka ya. Jadi jika nanti user waktu ada disuruh masukkan jumlah jam lembur, nanti inputnya berupa huruf, nanti akan ada alert jumlah jam lembur harus berupa angka, silakan untuk mencoba lagi. Kemudian dia akan dilempar lagi ke ini, disuruh masukkan jam lembur kembali. Kemudian ada validasi angka yang tidak negatif. If jam lembur kurang dari 0, maka print jumlah jam lembur tidak boleh negatif, silakan masukkan jumlah yang benar. Kemudian ada continue untuk mengulangi loop. Jadi nanti jika user memasukkan angka negatif min 0 atau min 1, min 2, nanti akan dilempar lagi ke sini untuk memasukkan jam lembur. Kemudian ada inisiasi gaji pokok berdasarkan golongan, int gaji pokok, switch golongan. Untuk A golongan gaji, untuk golongan A nanti gaji pokoknya 5 juta. Kemudian golongan B gaji pokoknya 6.500.000. Untuk golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Ini ada default, sebenarnya tidak akan terjadi karena dia sudah di definisi
di gaji pokok di golongan. Jadi ini 0 tidak akan terjadi. Kemudian di sini ada untuk menghitung persentase lembur berdasarkan jumlah lembur. Di sini saya menekan double untuk mencatat persen lembur. If jam lembur 1, maka persen lemburnya 0,30. Lalu else if jika jam lemburnya 2, maka persen lemburnya 0,32. Lalu ada else if jika jam lemburnya 3, maka persen lemburnya dihitung 0,34. Lalu ada else if kembali jika jam lemburnya 4, maka persen lemburnya 0,36. Kemudian ada jika jam lemburnya 5 atau lebih dari 5, maka persen lemburnya dihitung 0,38. Lalu else persen lembur 0, ini untuk jika tidak ada jam lembur. Kemudian ada kode untuk menghitung gaji lembur. Di sini saya pakai double. Gaji lembur sama dengan persen lembur. Persen lembur itu ini persen lembur dikali gaji pokok. Gaji pokok ini tergantung golongan yang sudah diinput tadi di atas ya. Lalu ada double total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Untuk gaji pokok yang sama yang di sini sesuai dengan golongan nanti. Kemudian gaji lembur ini yaitu persen lembur dikali gaji pokok. Lalu ada output atau hasil yang akan tampil di layar user. Ini ada system out, total gaji, kemudian golongan karyawan. Untuk golongan karyawan itu kita panggil variabel golongan yang di atas. Nah, ini golongan. Jadi nanti itu A atau B atau C. Lalu ada gaji pokok. Ini long buat biar nanti tidak muncul angka desimal atau koma di output user, dan kita panggil gaji pokok. Gaji pokok itu tadi sesuai dengan golongan yang ini. Jadi misal nanti golongan A, maka gajinya 5 juta keluarnya. Kemudian ada jam lembur, kita panggil variabel jam lembur. Jam lembur sesuai yang di sini tadi di input. Nah, ini input misal jam lemburnya 2, nanti keluarnya juga 2 otomatis, dan ditambahi string jam. Lalu ada ngeprint gaji lembur di plus long ini sama untuk agar angkanya itu tidak berubah desimal. Lalu kita ada panggil variabel gaji lembur. Gaji lembur itu ini persen lembur dikali gaji pokok. Lalu ada total gaji long sama agar angkanya tidak ada desimal. Total gaji. Total gaji di sini sudah ada kode yang hitung. Tinggal kita panggil total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu ini ada kode buat misal nanti ingin menghitung lagi ya, buat hitung gaji lagi. Next line no uppercase to Y atau N. Jika user input Y, maka nanti akan mengulang lagi dari awal, dari sini masukkan golongan karyawan, masukkan jumlah lembur, dan lain-lain. Kemudian jika N, maka break, selesai, keluar dari loop. Lalu ada scanner close untuk menutup scanner yang dibuka dari awal. Oke, baik. Selanjutnya kita akan tes saja ya untuk kodenya yang sudah saya buat ini. Kita run dulu. Oke, fullkan ya. Jadi di sini disuruh masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Misal kita akan coba input yang salah ya. Misal D. Nah, kalau D nanti
akan muncul alert golongan karyawan tidak valid, silakan masukkan golongan yang benar. Disuruh A, B atau C ya. Jadi ini diharuskan input golongan A, B atau C. Jadi selain A, B atau C itu tidak diterima, disuruh mengulang. Sini saya coba A, dan jam lembur ini juga tidak boleh berubah huruf dan tidak boleh berubah angka negatif ya. Kita coba aja langsung. Misal kita F, kan F kan huruf ya, jadi nanti akan muncul alert jumlah jam lembur harus berubah angka, silahkan coba lagi. Sekarang kita akan coba menekan angka yang negatif -5 misal. Nah, di sini akan muncul juga alert jumlah jam lembur tidak boleh negatif, silahkan masukkan jumlah yang benar. Begitu. Misal kita yang benar itu misal lemburnya 2, kita input 2. Nanti akan muncul output golongan karyawan sama dengan A. Ini sesuai yang kita input tadi. Di sini A, ini A. Kemudian gaji pokok 5 juta. Karena golongannya A, maka otomatis gaji pokoknya 5 juta. Kemudian lemburnya 2 jam sesuai yang kita tadi input, ini 2. Lalu untuk perhitungan gaji lembur itu gaji pokoknya A 5 juta, gaji lemburnya di sini karena 2 jam jadi 5 juta dikali 0,32. Hasilnya itu 1.600.000. Kemudian total gaji gaji karyawan, gaji pokok ditambah gaji lembur jadi 6.600.000. Begitu. Kita coba hitung lagi ya. Y, hitung lagi. Sekarang golongan B, kemudian jam lemburnya sama 2 jam. Nanti akan muncul juga golongan karyawan B sesuai yang diinput. Lalu gaji pokoknya 6.500.000 sesuai yang di sini. Kemudian lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 2.080.000 ya, karena 6.500.000 dikali 0,32 itu 2.080.000, maka total gajinya otomatis 8.580.000. Untuk mengakhiri program ini kita tinggal ketik saja N, otomatis sudah berakhir kodenya. Begitu saja untuk tugas video saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam berbicara atau bertutur kata, saya mohon maaf dan mohon koreksinya untuk Bapak Tutor. Ya, sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.